والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang muliakan hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Majelis Ta'lim Majelis Sholawat Raudatul Anwar rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat zahirah maupun batin, nikmat ijab maupun imdad, dan juga nikmat umur dan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah taala kesempatan juga pada malam hari ini untuk hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu sekalian daripada api neraka barang siapa ada imannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diucapi oleh Nabi orang-orang yang ada di neraka itu, yang mana ada iman kepada Allah dan Rasulnya, itu mereka umat Nabi Muhammad, ayo keluar neraka. Ini bedanya orang beriman lawan orang kafir, walaupun sama-sama umpamanya karena disebabkan maksiat sama-sama masuk neraka, tapi orang yang ada iman dalam hatinya itu harapan keluar ada. Asal ada iman aja di hati dikeluarkan daripada neraka. Menurut kafir khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Di saat orang-orang kafir kena mengolok-olok orang Islam dan neraka, orang kafir sama aja kita. Ikam masuk Islam, ikam beriman, tapi ikam neraka. Mendingan kayak kami sekalian kafir. Nah, di saat itulah juga Allah perintahkan untuk mengeluarkan orang-orang beriman yang ada dalam neraka. Nah, dalam riwayat ini Nabi nang menyuruh supaya keluaran orang-orang yang ada di dalamnya iman daripada api neraka. Maka kedengaran suara itu kepada kafir. Nah, jadi bukan hanya orang yang beriman yang mendengar, orang kafir pun mendengar juga. Suara Nabi Muhammad yang menyuruh orang-orang keluar daripada neraka. Maka berkata mereka itu kafir, ya Malik, kami pun keluar juga daripada neraka. Pas mendengar suara Nabi Muhammad menyuruh orang-orang yang beriman untuk keluar dari neraka, orang kafir ini seranya mendengar juga dan kepingin juga keluar dari neraka, hendak juga umpatnya keluar daripada neraka. Maka berkata Malik, hai yang celaka, yang dikeluarkan itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia memberi syafaat kepadanya. Nah, jadi nang keluarnya jangan malaikat Malik, cuma umat Nabi Muhammad aja. Mereka itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita dapat syafaat Nabi berataan, dan kita kawan jangan sampai terasai masuk neraka. Artinya walaupun kita ada dosa, dengan syafaat Nabi diampuni oleh Allah dosa kita, sehingga kita ada sampai masuk neraka. Maka berkata-kata kafir, mudah-mudahan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah di saat melihat orang-orang yang ada iman dalam hati mereka keluar dari neraka,
Di saat orang kafirnya melihat umat Nabi Muhammad keluar dari neraka, maka mereka menginginkan kayaknya kami ini jadi umat Nabi Muhammad juga. Nah jadi orang kafirnya kepingin jadi umat Nabi Muhammad pas melihat umat Nabi Muhammad ini keluaran daripada neraka. Seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Seringkali orang-orang kafir itu menginginkan, maksudnya waktu di neraka, seandainya mereka itu dulunya adalah muslim. Nah, seandainya kami ini muslim, tentu kami keluar juga dari neraka. Seandainya kami ini umat Nabi Muhammad, tentu kami juga akan keluar daripada neraka. Tentu kami akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Tapi sayangnya sampai mereka meninggal dunia, mereka karena beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ya memang ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah khusus dasar neraka. Siapa? Orang kafir. Ada juga yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah tapi masuk neraka. Siapa? Orang beriman dan maksiat. Ada ya orang-orang yang diciptakan oleh Allah bukan untuk beribadah tapi masuk surga. Siapa mereka? Orang mati lagi kekanakan, atau orang kafir masuk Islam belum sempat beribadah meninggalnya surga tuh. Nah, misalnya orang kafir malam ini habis isyanya masuk Islam, sekalinya sebelum subuh meninggal dunia, itu diciptakan oleh Allah untuk surga, bukannya untuk beribadah. Karena sempat beribadah, artinya masuk surga. Karena artinya masuk surga, ini masuk Islam. Orang masuk Islam itu bersih, kayak nang bayi hanya lahir ulang. Ada juga yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan untuk masuk surga. Siapa? Para nabi dan rasul. Nah jadi orang kafir ini kehendakan benar itulah masuk agama Islam, merasa penyesalan yang besar karena dulu kami kadang masuk Islam aja caranya kami Islam, kami keluar juga daripada neraka. Intinya walaupun satu mata dalam neraka itu pada nyaman. Makanya segala perbuatan yang menyebabkan pacong masuk neraka hendaklah kita jauhi. Setiap amal kejahatan ada ancamannya, setiap amal kebaikan ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Nabi arba'un, ada 4 golongan dalam minan nisa fil jannah. Ada 4 orang daripada perempuan, 4 golongan, 4 macamnya perempuan yang ada di surga, wa arba'un finnar, dan ada 4 yang dalam neraka. Yang dalam neraka bibirnya ini ada 4 macamnya. Nah makanya 4 macamnya kalau dihindari supaya jangan sampai kita masuk neraka. Yang kita sebutkan masuk neraka aja. Apa yang menyebabkan masuk neraka? Ujar Nabi yang pertama, famra'atun baghiyatul lisan in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in ghaba anha wa in hadara adathu bidisaniha. Yang pertama ujar Nabi adalah bibinian yang kada baik untungnya, kada bagus ucapannya. Bila inya laki kada ada, inya kada bisa menjaga diri. Bila inya laki ada, inya memamai lawan lakinya. Itu dipadahkan Nabi nang pertama masuk neraka hubungan bibinian, nang pamamayan, nang katujuh menyakiti hati laki. Alhamdulillah hubungan majelis Rawdatul Anwar ini kada ada nang pamamayan lawan laki. Baik berdataan kalau ku tapi belum yakin yang baik sangka yakin baik berdataan. Nah jadi kalau kita ibu-ibu nah kalau hanya berucap tuh anaklah sebelum berucap dipertimbangkan ucapan itu dan menyakiti hati laki kada, karena ancamannya kan kegampangan KM. Aku berucap dengan laki itu tersinggung kan, aku berucap dengan laki itu sakit hati kada. Pian ketika ada saat-saat tertentu yang memang terkadang bibinya itu kalau manahani harus berucap kasar terkadang, tapi bila manahani maka balasannya kada kegampangan, balasannya di akhirat tuh kena Allah nyamanakannya di akhirat.
Misalnya dalam kondisi laki kada berduit, nah ini berat nih biar. Untahan kada bermamai berarti termasuk bibinian yang penyabar. Orang penyabar itu jalan Nabi sohbiratan walu dan sohbiratan itu ahli surga. Orang namanya apa ahli surga? Satu dalam kondisi laki kada berduit bisa bermamai. Yang kedua laki garing, maka dubur sudah garing kada berduit pulang. Nah ini bisa bermamai juga. Bisa kada tahan. Tapi pian bilanya laki garing, pian sanggup merawat laki kada meninggalkan laki, maka tiap hari itu panen pahala terus. Kada gagampangan pahalanya ganal, dan itu jalan supaya mendapatkan ridha dari Allah. Karena ridhanya seorang istri, ridhanya Allah pada seorang istri itu tergantung ridhanya suami. Nang kedua nang dipadahkan oleh Nabi bibinian nang ahli neraka adalah wamra'atun tukalifu zawjaha bima la yutiqu. Perempuan yang suka memberati suaminya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Bahasa kitanya katuju bata tagih. Laki itu kada sanggup menukar mobil, dipaksanya nukar mobil. Laki kada sanggup menukarkan emas, dipaksanya supaya nukarkan emas. Pokoknya abahnya ulun nih harus dalam sebulan sekali nukar emas. Nah, yang nang laki itu kemana-mana bikin kepala akhirnya nih. Manu pusing mikirakan, manu menjadikan duitnya. Kalau bisa hendak nukar apakah? Jangan sampai memaksa lawan laki bertakon abahnya pian ada duit gak? Kenapa namanya? Ulun nina dastar rambitan sudah boleh kalau nukar dastar. Jadi nang laki duit belum tapi ada jahit ya, nang ada dulu yang abahnya ayo kan. Kata-kata nang laki saling mengharidit seorang jadi. Nah jadi jangan memberatakan laki. Betetagi itu nang wajar aja. Dan perempuan yang terbaik itu jar Nabi apa? Aisaruhunna mu'nata. Khairun nisa aisaruhunna mu'nata. Perempuan yang terbaik itu perempuan yang ringan biaya hidupnya. Soal pakaian, ya kata kaya orang lah anak berharga ada seadanya aja. Soal makanan seadanya aja juga. Soal misalnya perhiasan ada anak kaya orang juga. Nah, ini perempuan terbaik yang ringan biaya hidupnya. Bila ditawari laki jangan laki mainnya itu nang baju kapah bapak banyak baju nang terdahulu masih ada aja. Mainnya kan nang nukar tas kah ada usaha banyak tas nang dulu ada aja juga. Ini kadang tawari laki mainnya nang nukar baju kah ini pas banyak ini. Mau kawo baju, sandal, tas, kacamata, wah petagihan langsung. Nah, jadi jangan sampai memberatkan laki. Yang ketiga jar Nabi siapa bibin ahli neraka wa mar'atun la tasturu nafsaha 'anil rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Perempuan yang dia tidak menjaga dirinya dari laki-laki lain. Nyampe isi laki tapi nya kalau bisa menjaga diri dari laki-laki lain. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan dia apabila keluar rumahnya keluar rumah membuka aurat, menampakkan segala perhiasannya. Bibinian bila inya dalam kesehariannya kada bisa menjaga diri, kada ada menjaga jarak antara dirinya dengan laki-laki selain daripada suaminya, maka dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni neraka. Misalnya kayak ini laki kada ada di rumah, nang datang bertamu lalakian mun kawan jangan sampai disuruh masuk di luar dudukan. Nah, kecuali ini keluarga bujur-bujur adalah kakak adik enggak. Atau misalnya mohon maaf ibu-ibu nang banakan halus kena bila menyusui anak jangan di hadapan laki-laki lain. Jaga diri. Muntah paksa juga nyusui anak di luar, tukar jilbab nang lebar itu kalau tuh. Tinggal ditutup bila nyusui anak tutup. Jadi kan kelihatan orang. Mun anaknya halus masih aman aja, mun anaknya sudah nang setahun bisa membukanya kayak ini.
itu nangalihnya dibukanya jilbabnya. Nah jadi mun menyusui anak jaga jangan sampai di hadapan lelakian lain. Ulun pernah pas ulun seorangan di rumah itu lah, waktu maksudnya di seorangan di ruang muka, mamanya di dapur, datang bibinian datang. Guru ulun perbatakun lah aja, iya apa takon silakan. Makanya langsung membukanya nyusui anak di hadapan ulun, paksa ulun miring janina, bakiau manya. Ujung-ujung di hadapan ulun membuka anak itu, udah kada asaan, kada tahu sih ini guru juga manusia. Langsung paling nengainin anak mengiomanya aja. Kalau pada digewakan umatnya. Nah, jadi dijaga kehormatan diri itu dijaga. Nah jadi bonnya hendak dan niatakan biasa laki hendak aksi agak babingkeng di rumah orang Banjar itu gasan laki, bukan gasan orang lain, supaya jangan termasuk penghuni ahli neraka. Kemudian yang keempat dari Nabi yang terakhir, siapa pimpinan ahli neraka? Wa imra'atun laisa lahu raghabatun fi sholatin wala fi ta'atillah wala fi ta'atir rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Perempuan yang tidak ada keinginan untuk sholat, ada hendak sembahyang, kada ada hendak taat kepada Allah, kada ada hendak taat kepada Rasulullah, kada ada hendak taat kepada suaminya. Apabila perempuan dengan ini sifat, maka ia termasuk ahli neraka. Mudahan bini kita dan bibini yang hadir barataan dan kita barataan masuk surga barataan. Karena katanya malam masuk neraka, makanya kita bila habis subuh kita membaca Allahumma ajirni minan nar, habis maghrib membaca ulang Allahumma ajirni minan nar 7 kali itulah. Supaya kita jangan sampai masuk neraka. Amalannya supaya jangan masuk neraka itu diantaranya apabila kita tuh kau menangis dan kita tangisi dosa, maka sekecil sayap lalat atau sayap nyamuk yang keluar dari mata kita itu menyebabkan batang tubuh kita haram disentuh api neraka. Orang tuh biasanya bangun tengah malam lalu sidin mengingatkan dosa sidin, mengingatkan segala kelakuan sidin yang kada baik dulunya, minta ampun kepada Allah, istighfar, maka orang tersebut termasuk orang yang diharamkan batang tubuhnya disentuh api neraka apabila sampai menangis. Yang penting menangis di tengah orang banyak kesorangan. Mulanya menangis waktu di masjid lain bisa. Mulanya menangisnya waktu yasinan lain bisa. Seorangan aku menangisi dosa itu seorangan. Nah ini orang nangkat dan disentuh api menangis. Apalagi bangun malam kemudian orang sunyi, orang kadang bangunnya gitu, istighfar minta ampun kepada Allah. Bila meneteskan air mata, maka Allah pelihara kita daripada siksa api neraka. Kada bakalan disentuh api neraka. Mudahan kau bangun malam berada nyajar Nabi nih sabda jar Nabi alaikum bi qiyamil lail, lazimi rancaki oleh kalian sembahyang malam, fa innahu lahu sholihin, karena bangun malam itu kebiasaan orang soleh. Orang soleh itu kada ada yang kada bangunnya tengah malam. Qablakum, orang soleh sebelum kalian ya Nabi. Wa manhatun lil ismi, orang bangun tengah malam itu dapat mencegah dari berbuat dosa. Bila orang bangun tengah malam, inya kawan terpelihara dari dosa. Kemudian wa qurbatun ilallah, bangun tengah malam itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian wa mukaffiratun lidzunub, bisa menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, orang bangun tengah malam itu biasanya dijauhkan oleh Allah dari penyakit dari di batang tubuh. Penyakit berjauh bila orang kamu bangun tengah malam. Tapi bangunnya sembahyang, bangunnya mengupi, mencungkung lain. Ini bangunnya sembahyang maksudnya nih nang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitabnya. Maka apabila keluarlah mereka itu kepada anaknya. Orang penghuni neraka nih keluar dari neraka bertanggung lawan anak. Anak meninggal lagi halus, ada anak menunggui. Maka berkata, ya hai anakku, berilah olehmu air akan daku. Nang anak ini membawa bajunya dari telaga Kausar. Nang abahnya habis keluar dari neraka, mamanya habis keluar dari neraka itu kehausan. Jangankan pian, jangankan kena di neraka, orang bangkit dari kubur tuh haus. Makanya Nabi mengatakan apa makan katu, bujur-bujur haus bahasa kitanya. Wa ayu makan katu, bujur-bujur lapar. Kata kegampangan pamannya puluhan tahun dalam kubur, apalagi sampai ratusan tahun bangun lapar. Kayak kita guring tuh mulai beisukan kita guring bangun misalnya jam 5 guring mati berarti orang siup. Bangun jam 5 lapar kada baru lapar. Kita malam nih misalnya bilang mulai habis maghrib kada ada makan, mulai maghrib kena habis maghrib kada makan, habis isya kada makan, guring kita bangun subuh patih baru. Padahal sama-sama aja. Apalagi orang bangun dari kubur itu. Makanya pian tidak dalam hidup ini katujuh kita memberi makan kenyang untuk kita bangun dari kubur. Ketika kita katujuh memberi minum, maka hilang dahaga kita bangun dari kubur. Nah, ini mama abahnya yang dikeluarkan oleh Nabi dari neraka tadi kehausan. Lalu mendatangi anaknya yang membawa banyu dari telaga Kausar tadi. Didatangi. Maka berkata, ya hai anakku, berilah olehmu air akan daku. Orang tuanya nih bapak dan ayo bang beri minum bang haus nih. Abah ikam nih haus, mama ikam nih haus nih. Maka berkata kanak-kanak, bukan bapak kami. Ujar kanak-kanak pian berdua ini lain bapak kami, lain ibu kami, lain. Kenapa yang bapak dah lain? Ada pinandunya. Maka berkata kedua ibu bapak, bahwasanya kami ibu bapak kamu, bahwasanya adalah mukaku ini berubah sebab dimakan oleh api neraka. Cucuk anak ada pinandu, muka hangus, gosong, hirang ada pinandu anak. Keluar dari neraka tuh kemudian hirang. Makanya kita berdoa waktu membasuh muka itu minta supaya muka kita diberikan cahaya oleh Allah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, terangi wajah ulunnya dengan cahaya Engkau pada hari terang segala wujuh auliya, wajah kekasih-kekasih Engkau. Wala tusawwid wajhi bizulmatika, ya Allah jangan Engkau hitamkan muka ulun bizulmatika dengan kegelapan dari Engkau. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, pada hari hitam semua wajah musuh-musuhmu. Basuh muka kita berwudu itu minta kepada Allah supaya diterangi muka kita oleh Allah Ta'ala. Makanya kita bagus ranjang berwudu itu kayaknya maulah Nabi itu pinandu lawan kita pada hari kiamat. Mon orang tuh jarang berwudu, apalagi kada pernah berwudu, maka Nabi kayak panak pinandu. Apa Nabi nak pinandu? Adakah orang Islam kada pernah wudu? Ada. Kada pernah ke masjid? Ada. Islam tapi tidak pernah ke masjid. Ulun orangnya langsung kepada kisah sidin waktu ke sekumpul dia sidin singgah di masjid. Sidinnya lawanan Pak Haji yang membawai ada. Arti kisahnya ini kuat nih.
Kada dari orang langsung nang membuazidin tadi Pak Haji bawa iya kahaulan nang dibawa ini orangnya jagoan, jago memang. Jadi keduanya kisah ulun ada. Kami di sini waktu pas kumpul singgah lah daerah Barabar, anak ke masjid subuh. Jadi ulun nih guru nang jaga daerah preman lah. Ulun yang guru dibawa di Pak Haji ini aja, di hadapannya ada Pak Haji. Dia bawa Pak Haji ini masuk ke masjid, di ulun kada pernah banyak masjid, seumur hidup kada pernah banyak masjid. Islam, gawin apa bakalahi, gawin apa minuman. Jadi Pak Haji ini boleh masuk, ulun kada pernah. Jadi ujar ulun guru aja, ulun, biar aja Pak Haji, ulun mau di luar aja, ada Pak Haji masuk, luar aja ulun, masuk. Pak Haji lu kada pernah masuk masjid. Nah jadi Pak Haji justru kada pernah masuk masjid itu masuklah kasih wudu situ, wudu masuk, wudu mah lihat orang lain kada bisa masuk ke masjid. Akhirnya sembahyang, umat sembahyang ya. Makanya kita nih kawan tuh pengaruhi benar, bila tak kawan penyembahyang empat penyembahyang, bila tak kawan kada penyembahyang alamat bisa kada sembahyang ya. Biasanya di mobilnya semobil, bila nang kada sembahyang kedua, nang sembahyang enam, sembahyangan kada jangan. Tapi kalau nang kada bersembahyang ketujuh, nang kada penyembahyang ketujuh, nang penyembahyang sekong kacang parah itu. Kada mau singgah mobil atau udah depan lagi ya. Nah, jadi dari sini sembahyang hati ini lain di sini sembahyang kada pernah merasakan kayak itu rasanya. Kemudian bau irit, berdoa, nang marahnya banyu mata tuh jadi kada tahu lagi bingus dah. Sampai Pak Haji dia memediu saking antiknya, jadi kesempatan antik di video sini. Itu nang orang nangis tadi, nang preman tadi, nangis aja preman itu Musa. Dia jadi mulai saat itu rupanya disitulah dapat hidayah Allah Taala sampai wayat ini penyembahyang orang. Pian kalau bertamu kada menyangka kapang itu, ini orangnya nih bekas preman nih kada menyangka kapang, yang baju jubah kemana-mana sih, mau be haji, apalagi kalau acara tuh bersorban makanya sini, kada potongan lagi. Penyembahyang alhamdulillah, sini baca Quran tuh tiap tengah malam pasti baca Quran, tengah malam bangun dari guling baca Quran jadi, bagus akhirnya. Ini yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang yang menjadi orang baik walaupun asalnya kada baik. Mudah-mudahan kita bertambah umur bertambah baik berarti ya. Kembali lagi. Nah jadi kada pinandu anaknya tadi gara-gara mama abahnya nih hangus, hangit. Maka diberinya ibah mamanya bapada, abahnya bapada, kami ini mama abahi kami. Maka diberinya air kepadanya, maka hilanglah dahaga segala mereka itu yang beranak. Nambah isi anak, nambah isi tabungan, maka hilang hausnya. Nah makanya kita nepian udah berisi anak tuh lah. Anak kita ini nah apalagi nang belum balik tuh nang halus-halus tuh nah amun ada rejeki diakikahi. Kenapa? Supaya karena di akhir bisa memberikan syafaat lawan kita. Karena kita ini bagusnya nih, amalnya bagus, amalnya bagus, apalagi orang yang hafal Quran, nya kau beri syafaat lawan kita, pun kita akikahi, pun kada di akikahi, kada kau yang beri syafaat. Pun ada rejeki nukar kambing, pun lalakian dua ikung kambing, pun bibinian seikung kambing. Kambing berapa seikung ini? 3 juta, 4 juta, ada yang 2 juta setengah. Oh, halus. Jadi akikahi bukan memberikan syafaat anak kita. Mudah para jakian pada saat lancar jakin nggak ada duit akikahi anak. Supaya dia memberikan syafaat karena di hari kiamat lawan kita anak kita. Maka berseru-serulah daripada Allah Ta'ala, ya Jibril, suruh mereka itu menyelam pada Bahrul Hayat.
Orang-orang yang keluar dari neraka ini semuanya muha sampai ke bawah, mukanya sampai ke bawah hitam semuanya, angus, bahasa bacanya busang, habis, cucuk anaknya dari kedapin anduk. Maka orang ini dikeluarkan dari neraka, nanti dimasukkan ke surga. Masuk ke surga, supan. Kenapa? Gerak hilang Allah, sebukuan hilang. Kayak apa? Nang misalnya kayak ayam itu kita bakar, hangit ayamnya, jadi haram ya Allah. Nang kayak itulah orang kalau ada neraka warnanya kayak haram. Lalu disuruh oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril supaya membawa mereka ini supaya masuk ke Bahrul Hayat. Sungai kehidupan. Baharnya asalnya laut, artikan sungai di sini. Sungai kehidupan. Maka menyelamlah sekalian mereka itu di dalamnya. Maka apabila keluarlah ia daripadanya, terlalu baik seperti rupa Nabiullah Yusuf. Nang mubuhan penghuni neraka nang mana lalakian. Ketika masuk ke dalam Bahrul Hayat tadi, ke dalam sungai tadi, ketika timbul sekalinya nang asalnya hirang latan, nang asalnya hangus mukanya, keluar bungas nang kayak Nabi Yusuf, bungas. Makanya penghuni surga nebian, nang kayak apapun rupa kita waktu di dunia, kayak Nabi bila masuk surga bungas berantakan. Kada lagi nang kada bungasnya kada. Di dunia ini kan macam-macam gitu. Ada nang bungas banget, ada nang setengah bungas, ada nang alang-alang bungas, macam-macam. Tapi yang di surga rata semuanya, bungas berantakan. Nah, kayak Nabi Yusuf, kayak bulan separuh. Ada gegampangan Nabi Yusuf ya. Ibu-ibu lagi mau pas buat buka berataan, kenapa saking bungas Nabi Yusuf. Siapa aja yang melihat pasti pada tahan melihat saking bungas Nabi Yusuf. Dan panjang tubuhnya seperti Nabiullah Adam. Sekalnya habis keluar dari Bahrul Hayat, mukanya seperti Nabi Yusuf, awaknya tingginya kayak Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta itu berarti kurang lebih 30 meter tingginya. Jadi kita ini karena bila hendak masuk ke dalam surga, ganal berataan. Kenapa jadi ganal? Supaya kita ini sapalak ya. Cakanya makan, sapalak makan. Nah, karena kita bila masuk surga, kan ada lagi, nah kayak di dunia tuh bila sapiring ampe makan kan ada lagi 100 kali lipat kita makan karena di surga itu gancangnya daripada di dunia. Kenapa digancangkan? Supaya puas makannya, supaya puas. Maka berjuta-juta makanan ada di surga. Jadi awak kita dikenalkan supaya makannya puas. Tinggi kita tuh 30 meter, ada cukup sepanci kita makan. Makanya kekuatannya dilipat gandakan sampai 100 orang kencangnya makan tuh ya. Maka kan di surga tuh istilah sakit parut. Coba aja di dunia pian malam ini nah makan pian 4 piring apa kabar? Tersadar sih, sadar. Maminya nungguin kenapa? Kan yang beli-beli pada panjangnya 4 piring makan itu sadar kamu berdiri. Bisa tuh pian kerap berhinat ya, menempat piring tuh. Tapi di surga 100 kali lipat. Awak diganalakan oleh Allah Ta'ala. Maka makanannya nyaman-nyaman. Kada ada nang kita kaping ini di surga itu melainkan langsung tersaji. Kita kepingin apa ada, kepingin apa ada. Makanya ada perguruan dulu di pesantren itu Jasidin, makanannya nyaman-nyaman supaya ingat kayak di surga nyaman ke kaki Jasidin. Amun di surga itu biasanya pian ke kaki mandai, bukan di sini kan. Malaikat ada mandai kah? Bapak masuk surga mencari mandai. Jadi nyaman-nyaman makanan di surga itu biar.
Tapi mandai besar nyaman itu maksudnya. Adakah mandai di surga aja? Di dalam Quran itu menyatakan apa yang dikepingin ini ada. Kan ada. Kalau dijelaskan mandai, tapi apa yang dikepingin ini ada. Kami itu di majlis ada Habib itu bila anu sih berpasan anu kan mandai aja sih. Nah, favorit sih mandai. Semuanya sudah ada mandai, daging ke pinggir, ayam ke pinggir. Nah, ada Habib nak itu benar mandai itu sih. Jadi buatnya bila sih datang ya bakal mandai aja. Kembali lagi. Dan tangannya seperti Nabiullah Isa. Tangannya kayak tangan Nabi Isa, orang yang keluar dari Bahrul Hayat. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat lain bahwa umur kita masuk surga, bukan mengisahkan mampir ke neraka, tapi umur orang nak masuk surga itu nak kayak Nabi Isa antara 30 dan 33 tahun. Gagah kalau kita berumur 30 atau 33 tahun itu kuat benar kalau kita gagah, begawi kencang, makan kencang. Umur 30 itu masih. Nah, umur 30 itu bertambah 2 kalinya wajar aja, masih awak masih gagah. Umur kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat ke langit itu mana sih 33 tahun diangkat ke langit. Kain turun ke bumi ini di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Itu umur Nabi Isa tetap nangkai 33 tahun. Ada betuhan Nabi Isa. Kemudian dan suaranya seperti Nabiullah Daud. Sudah rupa bungas, awak bagus, kenal. Kemudian suaranya kayak Nabi Daud. Nabi Daud tuh kan kalau bersuara burung nang terbang tuh pemandak. Apa tujuannya? Nak mandang hari suara Nabiullah Daud. Angin yang bertiup pemandak tuh. Pokoknya burung-burung angin 4 batas bersama Nabi Daud alaihi salam. Saking merduknya suara Nabi Daud. Mun kita nang bagus kayak apa aja suara, kada pernah nang olah burung itu pemandak mendengar itu. Tapi guru sekumpul masya Allah suara Sidin. Jadi waktu di Masjid Sabilal Muqtadin, Sidin pernah membaca Al-Quran. Ketika si baca Quran banyak yang menangis. Pas tuntung baca Quran, keluarlah Sidin dari masjid itu. Ibu-ibu itu banyak yang menjapai oksigen kalakawan. Banyak yang melepas kerudung dilepas dihambatakan ke belakang guru asal tahayul, asal tersentuh. Ada nama lempar pakai sapu tangan supaya tersentuh awak guru sapu tangannya. Walaupun habis itu sapu tangannya hilang, kada tahu kemana. Jadi banyaknya manusia sudah. Kenapa? Terpesona orang lawan suara guru. Wibawa Sidin kan. Ketika Sidin bulan puasa pernah hadir di Langgar Bulu Kobari, acara waktu itu khatmul Quran. Nya kalau di Martapura itu udah khatmul Quran tuh akhir Ramadan, para hari raya tuh nah, tuh rame dia. Musala tuh penuh, banyak orangnya. Nah, walaupun nang tadarusan sedikit aja orangnya, tapi juga acara khatmul Quran rame. Kenapa? Tiap rumah tuh membawa baki itu nah. Bawa baki misalnya 4 buah piring, itu ayam itu nang seikungan, itu diandak nang antar pelanggar. Karena di langgar atau di musala itu bahu hurupan tuh. Ada juga nang olah nasi samin orang rame. Nah guru sekumpul mengaji dan guru dari banyak nang menangis, merduknya suara sedikit. Merdu. Makanya kita nih kalau yang mendengar Sidin kalau pernah bosan. Nah, lagu Habsi Sidin kan sampai wayang ini rame terus. Namun penyanyi-penyanyi yang lain itu setumat bosan, rame paling kita setumat setahun hilang dah. Kalau guru sekumpul mulai dulu kan Sidin mulai masih hidup sampai si meninggal, sampai wayang ini berapa sudah si meninggal? Lawasnya pada tahun 2005 sampai ini dah puluhan tahun rame aja lagu Sidin itu. Nah jadi suara seperti Nabiullah Daud. Dan kejadiannya seperti Nabiullah Muhammad SAW. Pengawaknya, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita tuh orangnya sterek, kurus kada, lama kada, bagus awak Nabi kita tuh, gagah orangnya.
tetapinya adalah tersurat pada dahinya, inilah yang dimerdekakan Tuhannya daripada api neraka. Kekurangan sebutin aja, rupa sudah puas, awaknya sudah putih, tingginya kayak Nabi Adam, suaranya kayak Nabi Daud, tangannya kayak Nabi Isa, kemudian bentuk tubuh seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi satu kekurangannya, di dahi ini masih bertulisan, ini orang nang dibebaskan daripada api neraka. Kalau bahasa Arabnya utaqa'u minan nar. Itu ada di bawah itu kan lah. Nah sampai sini aja dulu kita